Memperjuangkan keadilan merupakan nilai dasar bagi terciptanya masyarakat yang bermartabat dan setara di depan Sang Pencipta. Memperjuangkan keadilan diwujudkan melalui keberpihakan kepada mereka yang mengalami ketidakadilan, terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Keberpihakan tersebut didasarkan pada analisis komprehensif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan tuntutan moral dan sosial. Di Indonesia masih banyak sekali ketidakadilan, sebagai contoh korupsi yang masih banyak dan merajalela di kalangan pemerintahan. Selain itu, ketidakadilan juga sering kita jumpai di bagian hukum seperti penyuapan supaya terbebas dari jeratan hukum dan terhindarkan dari tuduhan-tuduhan yang ada. Oleh karena itu, Universitas Sanata Dharma menuntut dan menanamkan nilai memperjuangkan keadilan ini supaya para mahasiswa dapat menjadi seorang yang adil dan terjauhkan dari perilaku ketidakadilan yang ada. Indonesia adalah negara hukum. Seperti yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang tahun 1945, yaitu di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum, atau tidak ada hukum yang memihak kepada salah satu sisi. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia tentunya dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia tentunya berhak untuk memperoleh keadilan, baik itu keadilan dari negara ataupun dari masyarakat. Seperti yang sudah tertulis di dalam Pancasila pada sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah dia pejabat ataupun rakyat kecil, orang kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, semuanya berhak, karena tujuan hukum ialah memberikan keadilan kepada semua orang. Berikut adalah contoh ketidakadilan yang sering terjadi di bidang pendidikan, keagamaan, ataupun politik dan ekonomi. Ketidakadilan seringkali terjadi dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu dalam bidang pendidikan. Kadang kita melihat ada orang yang menyogok untuk bisa masuk ke sebuah universitas atau sekolah tertentu. Dan jika mereka menyogok, maka orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri akan memiliki kesempatan yang kecil untuk bisa masuk ke sana. Lebih lagi jika mereka memiliki batasan atau kuota masuk bagi para mahasiswa-mahasiswi atau para murid barunya. Dan ketidakadilan dalam bidang pendidikan ini pun bisa kita lihat dari banyaknya sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih kurang diperhatikan, baik dari sarana prasarana atau aspek lainnya, sehingga itu menjadikan mereka tidak dapat menerima pendidikan dengan baik. Ketidakadilan yang kedua yaitu ketidakadilan dalam bidang keagamaan. Di sini contoh ketidakadilannya tidak menghormati keyakinan setiap orang atau memaksa seseorang untuk memeluk sebuah agama. Di sini seseorang tidak diberi kebebasan untuk memeluk sebuah agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya. Selain itu, terdapat pula ketidakadilan dalam rumah-rumah ibadah, seperti pembakaran gereja di Aceh, pemerasan terhadap gereja-gereja di Jawa Barat, kerusakan terhadap Masjid Al-Kautsar di Kendal, serta penyerangan terhadap salah satu rumah yang sedang menjalankan ibadah doa rosario. Itu semua merupakan contoh kekerasan yang terjadi akibat ketidakadilan dalam bidang keagamaan. Ketidakadilan yang terjadi di bidang politik yaitu ketika seorang pencuri buah pisang dihukum dengan hukuman yang berat, sedangkan seorang koruptor hanya dengan membayar denda mereka bisa terbebas dari sebuah hukuman penjara. Bukankah itu sebuah ketidakadilan? Mengambil sebuah pisang itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan mengambil uang rakyat yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat itu sendiri. Dari contoh ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan hal yang paling mendasar di dalam kehidupan sosial. Jika tidak ada keadilan, hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya tidak akan berjalan dengan lancar.
Jadi, kita sebagai mahasiswa harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bukan kita sebagai anak-anak generasi penerus bangsa, siapa lagi yang akan menegakkan keadilan? Hal-hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, yaitu yang pertama, kita harus menghargai setiap keputusan orang lain. Yang kedua, kita harus bisa menghargai perbedaan yang kita miliki dengan orang lain. Yang ketiga, jika seseorang berbuat salah, kita harus memberikan ia sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Yang keempat, tidak memandang status sosial.